Terjebak satu malam yang indah. Bab 069. Bisik awan. Sahut Ernia lirih dengan mata yang terpejam rapat dalam dekapan hangat tubuh sang suami. Satu ranjang bersama baby Kinan. Tapi, hanya mama dan ayahnya yang satu selimut. Sebab Kinan tak menyukai kain penghangat itu. Makasih, ya, ujar Awan, seraya mengecup lembut tengkuk leher Ernia. Terima kasih kembali, Mas. Aku bahagia, jadi istri Mas Awan, ucap Ernia. Yang membuat Awan semakin mengeratkan pelukannya. Bewer janjilah padaku, kita akan menua bersama. Sampai ajal menjemput, imbuhnya lagi. Ernia mencium punggung tangan suaminya. Dengan senyum yang mengembang. Lantas berbalik badan, dan melumati bibir tebal itu. Awan membalasnya, hingga mereka puas, baru mereka saling melepaskan pagutan. Dan terlelap dalam bahagia. Pagi ini, mereka tak lagi kesiangan. Bahkan mereka sholat malam bersama. Hingga subuh, Awan yang mengimami di musola kecil di area taman milik kakek Bara. Semua asisten yang bekerja di rumah besar itu ikut berjamaah. Kecuali Ernia, sebab tepat saat Kinan terbangun dan meminta pelukan sang ibu. Saat sarapan pagi, semua personil lengkap ada. Kinan makan bersama pengasuhnya. Sebab sudah tidak mau makan bersama sang ibu. Yang selalu memaksanya agar cepat mengunyah makanan yang tersimpan dalam mulutnya. Atau sang mama akan menggelitiknya. Sampai dia lelah. Kek, Kuma mau beli rumah, ya, kata Ernia, membuka obrolan seusai mereka makan. Dan berkumpul di ruang keluarga. Loh, kemarin kakek sudah bilang ke Awan loh. Agar kalian tetap tinggal di sini. Biar rumah ini terlihat berpenghuni. Kami sangat kesepian, semenjak semua anak-anak kami berkeluarga. Sebab itu, kakek sangat bahagia saat Kuma bersedia ikut kami, jawab Kek Bara dengan nada sedikit kecewa. Awan menghela nafasnya panjang. Dia tahu, pasti kakek Ernia menyangka jika dirinya lah yang mencekoki cucunya agar pindah dari mansion miliknya itu. Apalagi, selama Kek Bara berkata, tatapannya lurus dan tajam ke arahnya. Iya, Kuma juga senang tinggal di sini. Tapi, Kuma pengen tinggal berdua sama suami. Kuma, Kek. Nanti akhir pekan, kami menginap deh di sini, balas Ernia, seraya menautkan jari jemarinya bersama sang suami. Apa kalian merasa terganggu dengan keadaan rumah ini? Tanya Nek Ninan kini. Bukan seperti itu, Nek. Kami hanya ingin menikmati hidup bersama dulu, ujar Ernia. Kalau kalian butuh berbulan madu, pergilah. Kinan tinggal saja, nanti biar dia terbiasa dengan susu formula. Awan dan Ernia sontak saling tatap seraya meneguk salivanya dengan berat. Kakek Bara seperti memiliki indera keenam. Tahu sekali apa yang Awan dan Ernia butuhkan. Tapi, tetap saja, mereka ingin tinggal berdua saja. Tentu saja juga bersama Kinan. Mau kemana kalian? Bali, Turki, atau kemana? Katakan saja, biar kakek yang urus. Kalian tinggal berangkat, ujar Kek Bara sekali lagi. Tapi, tetap tinggal di sini. Kami mau kalian punya beberapa anak nantinya. Agar rumah ini menjadi rikoi kembali, imbuh Kek Bara. Ernia merem, es lembut tangan suaminya yang bertaut dengannya. Awan membelai lembut tangan sang istri. Mengirimkan kekuatan agar lebih bersabar lagi. Dia mengerti yang diinginkan kakek Ernia. Apalagi mereka memang terpisah sangat lama. Jadi, inginnya mereka membalas waktu yang hilang itu dengan kebersamaan. Tapi, lain hati Awan, lain pula hati Ernia. Meski tahu kegelisahan sang kakek, tapi dia
Juga mau dimengerti. Dia sedang mengeras isi kepalanya. Apa alasan paling tepat agar diizinkan sang kakek tinggal pisah rumah? Kek, tidak Kuma. Sekian lama kamu hilang. Kami bahkan mengira kalau kamu telah tiada. Oleh sebab itu, kini saatnya kami membalas waktu yang dulu tak kau dapatkan, jelas Kek. Bara. Tepat dengan dugaan Awan. Tapi, katakan, apa masalah kalian yang membuat kalian ingin tinggal terpisah dengan kami? Cecar sang kakek. Yang membuat suasana yang tadinya hangat menjadi panas. Sebab antara Kek Bara dan Ernia bertentangan pendapat. Meski Awan juga menginginkan hal yang dengan Ernia. Tapi, dia juga harus bisa menghargai keinginan sang kakek. Sudahlah. Kita ikuti saja keinginan kakek, ujar Awan berkata lirih. Tapi, Mas, sangga Ernia dengan wajah masam. Sabar, semuanya butuh waktu, bukan? Sahut Awan. Ernia menghela nafasnya panjang. Lantas mengangguk dan mengikuti perintah sang suami. Awan merem, es lembut jemari tangan sang istri. Yang Ernia balas dengan senyuman manis. Oh iya, Kek. Semalam Rangga, sepupu saya telpon. Katanya 2 hari lagi saya harus balik ke Jakarta. Jadi, mau minta izin sama kakek nenek. Mau bawa Ernia sama Ki ikut pulang, ucap Awan. Acara apa? Mungkin seputar acara pernikahannya, Om. Mau berapa lama di Jakartanya? Kakek udah baper duluan dengar Ernia mau pergi. Iya, kakek Bara memang sangat menyayangi Ernia. Bagaimanapun juga, mereka baru bersama setahun lebih. Sementara, mereka berpisah selama puluhan purnama. Wajar, jika Kek Bara belum mau berpisah dulu. Mungkin 1 atau 2 pekan, Kek. Kalau urusan sudah selesai, kami sudah sepakat. Akan tinggal di sini saja. Mengurus usaha mendiang Papa Mahe, sahut Awan, seraya menoleh ke sang istri. Yang sontak tersenyum kala sang suami menatapnya lekat. Lama sekali. Tidak bisakah hanya sehari 2 hari saja, Wan? Mau ngapain kami? Tanpa Kinan, protes Kek Bara. Yang terlihat sekali enggan dijauhkan dari cucu dan buyutnya itu. Hehehe, kalau urusannya bisa selesai secepat itu, kami akan langsung kembali, Kek. Iyalah, kalian boleh pergi. Yang terpenting, kalian harus kembali ke sini dan harus tinggal di sini, kecam kakek Bara meyakinkan ucapannya serius. Ernia menghela nafasnya bareng dengan sang suami. Sebab mau tak mau harus mengikuti keinginan sang kakek. Tiba-tiba, Ernia ingat akan janjinya bersama Mira. Sontak dia menatap suaminya lekat. Mas, aku ada janji sama Mira. Lupa, rengeknya manja. Ya sudah, kita samperin mereka saja sekarang. Cari Kinan, biar kita ajak dia. Nggak asik pergi tanpa dia, Mah. Awan segera bangkit dari duduknya. Pergi kalian berdua saja. Kinan biar di rumah bersama kami. Tapi, Nek, sudah, dengarkan nenek kamu bicara. Sana pergi. Suruh sopir menyiapkan mobil buat kalian. Saran kakek bawa sopir saja, sambar Kek Bara, dengan tatapan tajam ke Ernia. Pakai mobil Kuma saja, Kek. Biar Mas Awan yang bawa. Sebentar, Kuma ambil kuncinya. Ernia berlari menuju kamarnya. Menyambar tas, ponsel juga kunci kendaraan roda 4-nya. Setelah itu dia segera berlari ke ruang tengah lagi. Sedikit gambaran rumah besar milik Kek Bara. Rumahnya tidak tingkat, tapi luas dan lebar. Rumah yang lebih mirip dengan keraton. Bedanya itu adalah rumah hunian. Yang ada beberapa banyak kamar, juga ruangan-ruangan terbuka.
yang saling terhubung dengan ruangan lainnya. Lalu, bagian luar rumah. Ada hamparan rerumputan hijau, yang luas dengan penataan taman yang begitu apik dan rapi. Lalu di halaman belakang, terdapat beberapa bangunan gazebo, yang dikelilingi taman mini. Juga ada kolam renang dengan air jernih tak jauh dari ke sang istri, yang sontak tersenyum kala sang suami menatapnya lekat. Lama sekali. Tidak bisakah hanya sehari 2 hari saja, Wan? Mau ngapain kami? Tanpa Kinan, protes Kek Bara, yang terlihat sekali enggan dijauhkan dari cucu dan buyutnya itu. Hehehe, kalau urusannya bisa selesai secepat itu, kami akan langsung kembali, Kek. Iyalah, kalian boleh pergi. Yang terpenting, kalian harus kembali ke sini dan harus tinggal di sini, kecam kakek Bara meyakinkan ucapannya serius. Ernia menghela nafasnya bareng dengan sang suami. Sebab mau tak mau harus mengikuti keinginan sang kakek. Tiba-tiba, Ernia ingat akan janjinya bersama Mira. Sontak dia menatap suaminya lekat. Mas, aku ada janji sama Mira. Lupa. Rengeknya manja. Kek, kami pergi dulu ya. Titip Kinan. Kalau Kinangis cari Kuma. Kakek cepetan. Telepon ya. Biar Kuma cepetan pulang, ujar Ernia seraya menyalami kakek neneknya. Iya, Kinan aman bersama kami, ujar nenek Minan. Ernia mengikuti langkah suaminya. Lantas mereka segera pergi dari mansion besar itu, menuju hotel milik sang kakek, di mana Mira dan suaminya diinapkan di sana. Sepanjang perjalanan, Ernia menempel lengket pada sang suami. Apa kita bikin jadwal saja, ya? Maksudnya, Mas? Iya, setiap hari. Kita keluar ke hotel, buat berdua aja. Kalau udah capek, baru pulang, ujar Awan. Membuat Ernia sontak meremang. Sebab tahu arah pembicaraan sang suami padanya. Hehehe, Mas ini. Terserah Mas saja. Aku ikut, sahut Ernia seraya merem, lembut. Cengkrikon tangannya di lengan sang suami. Jadi, kamu setuju, kan usulku? Awan memastikan. Iya, apapun itu. Aku dukung usulan Mas Awan, sahut Ernia dengan senyuman yang menampakkan pipinya yang merona. Awan mengusap lembut pipi sang istri, lalu mengerem dan menepikan kendaraan mereka. Ernia mengerutkan keningnya. Ko berhe. Kalimatnya terpotong, sebab bibirnya sudah penuh dengan bibir tebal sang suami. Wanita itu tak bisa menolaknya sama sekali. Sebab dia juga menginginkannya juga. Bahkan saat tangan Awan meraba ke bagian tubuh yang lainnya, Ernia justru membantunya membuka kancing gamisnya. Beruntung, kaca jendela kendaraan Ernia tak bisa dilihat dari arah luar. Jadi, bebas saja mereka bercium di dalam mobil. Awan tahu hal itu. Sebab itu dia berani melakukannya. Ke hotel aja di sini, Mas. Nggak nyaman banget di sini, ucapnya di antara lirihnya. Mas pesan dulu sekarang, ya, ujar Awan. Ngapain? Itu hotel kakek. Masuk-masuk aja, ujar Ernia kemudian. Serius kamu, Iyalah, sahut Ernia yakin. Tapi nanggung banget, Nafas mereka ngos-ngosan, dengan tubuh lengket. Awan menatap wajah cantik sang istri. Sementara Ernia menunduk menatap lekat wajah sang suami. Perlahan wanita itu mendekatkan wajahnya dan menyatukan bibir mereka. I love you, Mas, I love you too, sayang, balas Awan. Tuh, kan. Nggak pengen lepas. Makanya tadi maunya di hotel. Biar lamaan dikit.
rengek Ernia dengan wajah manjanya. Membuat Awan tertawa puas sekali. Selain pandai memuaskannya, rupanya istrinya juga memiliki hasrat yang tinggi. Tak salah dia memperjuangkannya. Ernia menatap kesal suaminya. Sementara Awan terkekeh, seraya mencubit lembut hidung mancung istrinya. Bikin Mas makin jatuh cinta aja sih. Nanti, kita puas-puasin di hotel, ya. Hingga mereka sampai di hotel. Ernia ke kamar khusus untuk bersuci. Tak mungkin dia pergi kemana-mana dalam keadaan janabah. Setelah selesai bersuci, dan surai hitamnya juga kering, pasangan itu kemudian keluar dari kamarnya dan mencari Mira. Ernia bertanya ke resepsionis, di mana letak kamar sahabatnya itu. Almira Maharani. Nggak ada Bu, Kuma. Dari semalam nggak ada tamu atas nama tersebut, jelas Intan, karyawan yang menjaga bagian depan. Bagaimana bisa? Semalam aku suruh sopir antar ke sini, sangga Ernia. Iya, Bu. Tapi tamu dengan nama yang Ibu sebutkan tidak ada. Silahkan Ibu cek sendiri, ke Intan sekali lagi. Ernia lantas masuk ke ruangan Intan dan mengecek data yang ada dalam komputer. Keningnya berkerut, sebab memang tidak ada nama Almira Maharani, sahabatnya itu. Kemana Mira menginap? Aneh. Ernia menatap suaminya penuh tanya. Lalu dia merogoh tasnya dan mengambil ponselnya. Mir, kamu di mana? Tanyanya, setelah panggilannya tersambung dengan sahabatnya. Itu. Ish, pengantin baru kenapa telpon pagi-pagi sih? Aku masih tidur, sahut Mira dengan suara malas khas orang bangun tidur. Gila kamu. Dasar. Terus, sekarang kamu di mana ini? Masih di hotel lah. Emang di mana? Hotel mana, Almira? Aku cari nama kamu nggak ada, kata Ernia dengan sedikit panik. Hahaha, ya nggak bakalan ada nama aku lah, Semalam suamiku yang daftar. Ernia menepuk keningnya. Mengapa tidak terpikir buat nyari nama suami Almira? Dia hanya fokus dengan nama sahabatnya saja. Awan tersenyum lucu. Sebab dia juga tak ingat itu. Ernia segera mencari nama suami sahabatnya itu. Setelah ketemu, Ernia hendak menghampiri mereka. Tapi, ditahan oleh Awan. Sayang, jangan disamperin. Mereka punya privasi, bukan? Kita tunggu di lobi saja. Hubungi Mira kembali. Katakan kalau kita tunggu mereka, ujar Awan. Ah, iya. Oke, sahut Ernia. Setelah mengirimkan pesan pada sahabatnya itu, Ernia dan Awan beranjak dan duduk di sofa lobi hotel. Ernia yang bucin, tak malu-malu terus saja bergelayut manja di lengan suaminya. Sah-sah saja, kan, halal ini. Asal gak nina-ninu di ruang terbuka saja, iya, kan. Mereka hanya memamerkan kemesraan sebatas bergandeng tangan dan saling berpelukan. Selebihnya, mereka hanya melakukan di tempat yang tak ada orang melihat. 20 menit kemudian, Mira dan suaminya datang. Mereka menghampiri Ernia yang bergelayut manja di bahu suaminya. Mira datang dan meletakkan bayinya ke pangkuan Ernia, membuat Ernia tersentak kaget. Hei, bayi ganteng. Wangi banget kamu. Uch. Mamanya aja kalah wangi. Celoteh Ernia seraya membopong bayi mungil Almira. Kita kemana ini? Tanya Almira. Jalan dong. Katanya mau mobil baru, balas Ernia seraya menggendong bayi Mira dan keluar menuju mobilnya. Almira dan suaminya mengikuti langkah Ernia. Gimana, Tanya Mira. Sama pengasuhnya. Mau kami bawa nggak boleh sama nenek. Alasan. Padahal biar kalian bisa jalan berdua doang, kan? Sindir Mira seraya
Melirik Ernia yang fokus menciumi bayi mungil yang ada dalam gendongannya. Sok tahu, balas Ernia santai. Iyalah. Romantis banget berdua melulu. Bikin iri tahu. Hihihi, anak sudah 3 juga. Bagian mana dari kalian yang kurang romantis coba? Aku. Justru nyontek kalian, loh. Akur, kemana-mana berdua. Terkadang, apa yang tampak oleh mata kita belum tentu sesuai dengan kenyataan. Yang ada, loh, celetuk awan. Membuat Ernia dan Mira saling tatap dalam diam. Lantas menaikkan satu alis mereka. Lalu sama-sama tersenyum. Kemudian Almira mengedipkan satu matanya dan mengacungkan satu jempol tangannya. Kami hanya mau orang tahu bahwa kami selalu baik-baik saja. Dan hanya tahu jika kami bahagia, imbuh suami Mira, seraya merangkul bahu istrinya itu. Sekali lagi, Mira berkedip ke Ernia. Sungguh, itu poin penting untuk pasangan hidup. Ernia menyimpan baik-baik pelajaran yang baru saja pasangan itu tunjukkan padanya. Tidak salah, jika Tuhan mendekatkan dirinya dengan sosok sahabat rasa saudara seperti Almira. Setelah berbincang ini dan itu, dan mereka sudah masuk ke dalam mobil. Awan segera membawa kendaraan roda 4 milik istrinya itu menuju tempat yang sudah ditunjukkan padanya. Hanya butuh waktu 15 menit saja untuk sampai ke lokasi tujuan mereka. Wow, serius nih, kami mau dibelikan mobil. Ujar Mira masih tak percaya. Ernia terkikik. Awan juga ikut melirik ekspresi wajah istrinya itu. Iya, dia tahu usaha mendiang ayah istrinya memang di mana-mana. Tapi, untuk showroom yang mereka datangi bukanlah showroom untuk kalangan biasa. Dia akui, usaha catering yang dia tinggalkan di Jakarta berkembang pesat. Tapi, untuk omset sampai miliaran sepertinya belum sampai. Bu Kuma, selamat pagi menjelang siang. Ada yang bisa kami bantu? Sapa salah satu sales promotion guide yang datang menghampiri mereka. Tolong carikan mobil keluaran terbaru, ya. Untuk kakak cantik satu ini, ujar Ernia. Seraya menunjuk ke arah Mira. Mari, Bu. Silahkan dipilih. SPG itu mulai bercuit Aiweo menerangkan deskripsi kendaraan yang dia perlihatkan ke Almira. Suami Almira mengikuti langkah istrinya. Sementara Ernia bersama suaminya duduk di sofa, bermain bersama bayi Almira. Kamu yakin mau kasih mobil mewah buat Almira? Tanya Awan. Iyalah, Mas. Cuma ambil satu doang. Kakek pasti izinin, sahut Ernia santai. Kakek? Apa maksudnya? Ini showroom punya kakek, bisik Ernia tepat di telinga suaminya. Hah? Kamu serius, Aku udah ganti mobil 3 kali. Selama ikut kakek. Makanya berat, kalau harus mengecewakannya. Aku dimanja sekali di sini, Mas. Terkhusus kakek. Semua yang aku mau, akan beliau turuti. Ernia berkata dengan genangan yang memenuhi kedua bola matanya. Awan mengusap lembut bahu sang istri. Lantas tersenyum tipis, saat embun itu akhirnya lolos. Saat wanitanya itu menyandarkan kepalanya ke bahunya. Pantas saja, kakek berat melepaskanmu. Mas juga jadi nggak enak kalau kita harus maksa kita pindah, Kalau kenyataannya begitu. Ernia mengangguk. Lalu mengangkat wajahnya dan tersenyum. Sebab itu, aku juga bingung harus bagaimana. Ernia terdengar menghela nafasnya panjang. Keduanya terdiam dan saling larut dalam pikiran masing-masing. Mira menghampiri Ernia dan duduk membanting diri di samping sahabatnya itu. Seraya membuang nafasnya. Kaser. Bingung, bagus semua. Terserah kamu aja deh,
pasrah Mira seraya menempelkan kepalanya ke pundak Ernia. Pilih yang paling bagus dan paling mahal. Ernia menantang sahabatnya itu. Awan mencubit lembut pipi istrinya. Lantas menggeleng dan berbisik lirih. Jangan sombong, nggak baik. Lagi pula, ini punya kakek. Kamu harusnya bertanya dulu sama kakek. Bagaimana baiknya? Aku udah tanya kok, Mas. Kata kakek, katanya kasih yang dimau Mira. Kalian bisik-bisik apa sih? Bikin kepo deh, protes Mira seraya mengambil Janu dari pangkuan Ernia. Sebab bayinya itu mulai merengek. Nggak ada. Ernia mengerling ke sahabatnya itu. Kamu yakin nggak mau milih Mir? Nggak, bingung yang ada. Terserah aja. Lagian kemarin itu aku cuma bercanda Mana ada tamu minta hadiah. Seharusnya yang kasih hadiah, kan aku. Bukan kamu, celetuk. Almira, seraya menyodorkan kotak kecil ke Ernia. Sama Waya. Aku doakan, pernikahan kali ini, adalah yang terakhir buat kamu, Aku bahagia banget. Lihat kamu bahagia. Pas lihat foto kamu yang ditunjukin Mas Riko. Aku yakin, kamu bahagia dengan pernikahan kamu yang sekarang, imbuh Mira. Riko yang kabarin kamu, kalau kami menikah, Mir. Tanya Awan. Iya, Pak. Waktu itu, bro. Riko yang berjalan tidak fokus menabrak Mira yang sedang memilih barang di sebuah stand pakaian anak dalam sebuah mall besar. Antara Riko dan Mira sama-sama kaget dan hendak marah. Tapi, saat keduanya saling tatap, justru mereka saling sapa meski. Dengan kekagetan mereka, Mas Riko, kamu Mir, ngapain? Sorry, ya. Aku nggak sengaja, ujar Riko seraya mengusap. Tengkuknya lembut. Iya, nggak apa-apa Mas. Cari apa, Mir, sama siapa kamu? Baju buat Devan, Mas. Sama suami, tapi dia tunggu di mobil. Sama Janu, sahut Mira. Yang kembali memilih pakaian untuk anak keduanya. Oh, ngomong-ngomong, anak kamu berapa sekarang Mir? Hihihi, 3 Mas. Kabar Kinan gimana, Mas? Ernia janji mau main ke rumah. Tapi, sampai sekarang nggak nongol juga. Dasar tuh anak, umpat Mira mengatai Ernia. Riko terkekeh, seraya ikut memilih pakaian yang dia pikir akan muat untuk Kinan. Mereka sekarang di Kalimantan, Mir. Malah sudah menikah lagi sekarang. Kinan udah punya ayah baru, hahaha. Riko terbahak, untuk menyamarkan perih yang bersarang dalam dadanya. Mengingat sosok Ernia, kini bagaikan sembilu yang menyayat kalbu bagi Riko. Kendati keduanya memang bersalah, tapi semua adalah luka yang terdalam bagi Riko. Hah, serius Mas? Mata Mira membulat tak percaya. Sebab, bagaimana mungkin dia tidak dikabari sama sekali? Mana mungkin Ernia melupakannya? Mira sampai berkedip-kedip, sebab masih tak percaya dengan yang dia dengar. Nih, Riko mengambil ponselnya, lalu memberikan pada Mira. Sahabat karib Ernia itu dengan cepat mengambil ponsel mantan suami Ernia. Dan matanya semakin membulat, saat dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Gambar momentum pernikahan sederhana Ernia bersama Awan. Dengan manisnya Ernia tersenyum seraya mengapit lengan mantan bosnya itu. Kenal dong kamu, sama mempelai prianya. Pak Awan. Tepat sekali. Dia kakak ipar Ernia, yang turun ranjang, setelah 1 tahun istrinya meninggal. Yang tak lain istrinya Awan itu kakak kandung Ernia, jelas Riko. Almira panas dingin. Ada yang tercubit kecil di dalam dadanya. Sakit. Kenapa Ernia menyembunyikan semua itu darinya?
Lupakah Ernia padanya? Pada keluarganya? Lalu, apa arti persahabatan yang selama ini mereka sematkan dalam hati keduanya? Ernia punya keluarga. Gumam Almira masih linglung dan tak percaya. Kepalanya menggeleng lemah, dengan tatapan yang lurus ke layar ponsel Riko. Meski layar itu telah meredup dan padam. Apa dia tidak bercerita apapun denganmu, Mir? Tanya Riko, yang merasa aneh dengan ekspresi wanita yang dia tahu. Ernia sangat dekat dengannya. Bahkan, sejak mereka sekolah, Ernia dan Almira selalu bersama. Begitu cerita Ernia kepadanya dulu. Almira menggelengkan kepalanya lemah. Maniknya terasa hangat tiba-tiba. Ada yang begitu perih dia rasakan di dalam dadanya. Dia masih tak percaya, jika sahabatnya telah menjauh darinya. Dan melupakan persahabatan yang mereka jalin sejak mereka belia. Keterlaluan Ernia. Bagaimana bisa dia bersikap begitu padamu? Kalian, berikan alamatnya padaku, Mas. Aku akan menemuinya, ucap Almira dengan mata yang basah. Kamu serius, Mir? Kalimantan loh, ragu Riko. Iya, masih Indonesia, kan? Baiklah. Aku kirim ke chat ya. Riko mengetikkan sesuatu ke ponselnya. Lalu, Almira merogoh tasnya dan mengambil ponsel miliknya. Membaca isi pesan dari Riko, sebuah alamat lengkap di mana Ernia kini tinggal. Jangan kaget dengan keadaan Ernia sekarang, Mir. Sebab, sangat jauh dengan kehidupannya yang dulu, ujar Riko, saat Almira menyimpan ponselnya. Aku tidak butuh tahu keadaannya sekarang. Aku hanya ingin bertanya, lupakah dia padaku, mama papa, juga adik-adikku? Lirih Almira, seraya menyeka sudut matanya yang tak berhenti berair. Mungkin dia sibuk, Mir. Yang aku dengar, Ernia memegang beberapa usaha peninggalan mendiang ayahnya. Jadi, hal yang wajar jika dia lupa sesuatu, jelas Riko. Berharap sahabat dekat mantan istrinya itu bisa mengerti keadaan Ernia saat ini. Almira menarik nafasnya panjang. Sekilas dia melirik tajam mantan suami sahabatnya itu. Lalu membuang nafasnya dengan panjang. Aku ikut bahagia jika Ernia bahagia. Sebab dia memang berhak bahagia. Tapi, aku ingin tahu, apa dia benar-benar telah melupakanku. Dan, jika benar, dia kini bahagia. Aku ikut bersyukur, Mas. Sebab dulu dia sangat tertekan selama menjadi istrimu, ucap Almira, yang setelah selesai ia berbicara. Wanita itu langsung beranjak pergi begitu saja. Sementara Riko terdiam, seolah mendapatkan tamparan keras dari sahabat mantan istrinya itu. Bahkan dia baru tahu, kalau selama 3 tahun, Ernia menyimpan luka dalam pernikahan mereka. Maafkan aku, lirihnya dengan dada yang semakin perih tercabik luka. Mas Riko ngomong-ngomong, terima kasih alamatnya. Semoga Mas Riko segera menyusul Ernia. Dan mendapatkan kebahagiaan yang sama sepertinya. Jangan lupa, nafkah Kinan, masih kewajibanmu. Seru Almira, yang langkahnya sudah sedikit jauh darinya. Riko tersenyum getir. Iya, yang dikatakan Almira benar. Meskipun Ernia kini bergelimang harta, Kinan adalah mutlak tanggung jawabnya. Dan dia tidak lupa itu semua. Setiap bulan, sejumlah uang, separuh dari penghasilannya, dia kirimkan ke rekening Ernia. Dengan caption, buat Ki sama mamanya Ki. Kalau kurang, kamu bilang ya. Kalimat yang sama, dan tidak pernah berubah. Dan selalu Ernia jawab, terima kasih, Mas. Insya Allah cukup. Juga dengan jawaban yang seperti forward dari balasan-balasan.
Chat mereka sebelumnya setiap kali mereka membahas tentang uang yang Rico kirim untuk Kinan. Sepulangnya Almira dari mall tersebut, dia mengabari kedua orang tuanya. Mereka juga sedikit kecewa dengan sikap Ernia yang begitu saja mengabaikan mereka. Bahkan sempat melarang Almira untuk datang ke Kalimantan. Dan membiarkan semuanya, sampai Ernia menyadarinya sendiri. Tapi, Almira kukuh pada pendiriannya. Dia tetap nekat memaksa suaminya untuk terbang dan menemui sahabatnya itu. "Mama sama papa marah tuh, sama kamu," sindir Almira melirik Ernia. "Hehehe, aku pantas mendapatkannya, Mir. 2 hari lagi kami akan pulang ke Jakarta. Besok, aku akan temui om sama tante. Ada pesan juga dari kakek nenek buat mereka. Kapan-kapan, kakek ingin bertandang dan bertemu dengan kalian semua. Maaf, ya, aku egois." Dan lupa diri, rengek Ernia seraya memeluk erat sahabatnya itu. Ernia memilihkan sebuah mobil, yang dulu pernah Mira impikan semasa mereka kuliah. Dan ia transit langsung ke Jakarta. Ke alamat rumah Almira. Ernia juga mengirimkan 1 unit untuk kedua orang tua Almira. Sebagai hadiah, pernikahannya dengan Awan. Tentu saja, semua dengan persetujuan Kek Bara.